Gua ngelihat justru, menurut gua, kenapa TNI menjadi nomor satu? Bukan karena prestasi, bukan gua mau negasikan prestasi, ya prestasinya ada. Tapi menurut gua ini lebih karena kerinduan. Iya, frustasi. Artinya, kalau buat gua, kata frustrasi lu, artinya publik dalam tanda petik mulai bertanya terhadap polisi. Guys, ini menarik, ini hasil survei dari Indikator Burhanuddin Muhtadi. Ini survei terkait dengan kepercayaan publik terhadap institusi. Yang paling menarik, di urutan pertama itu ada TNI. Luar biasa. Yang sudah lama kita tidak dengar soal TNI, tiba-tiba TNI sekarang menjulang tinggi ini. Yang kedua, ini juga menarik, lembaga kepresidenan. Yeah. Jadi strategi Prabowo yang kemarin menyadari bahwa komunikasi publiknya kurang bagus, maka dia naikkan itu Mensesnek Prasetyo Hadi. Tiba-tiba Hasnan Hasbi yang sempat blunder mau mundur, tapi tiba-tiba nggak jadi mundur karena Prabowo nggak mengizinkan, presiden nggak mengizinkan. Dan ternyata Hasnan Hasbi kita lihat dalam beberapa kali dia tampil di publik banyak perbaikan tuh guys. Dia lebih formal, lebih hati-hati. Termasuk ketika ditanyakan terkait isu pergantian Jaksa Agung. Yang kemarin tiba-tiba isu nyeleneh, nggak jelas, nggak ada apa, tiba-tiba Jaksa Agung diisukan mundur, akan diganti. Yang ketiga, Yang ketiga apa, Le? Kejaksaan Agung. Kejaksaan. Kalau tadinya kayak gue berpikir, Le, Kejaksaan Agung tuh nomor 1 tuh, Le. Luar biasa. Karena agresif banget. Agresif sekali dan nilainya kerugian negaranya itu triliunan terus. Nggak ada yang miliaran ini. Kasus gede semua. Kasusnya kasus raksasa. Menyangkut nama-nama besar, menyangkut lembaga-lembaga besar. Luar biasa. KPK benar-benar nggak berkutik tuh. KPK kalah. Dan tiba-tiba KPK berurutan berapa? 10? 8 nggak salah. Kalau nggak salah 8. Di bawah DPD. Polri kali. Polri yang 9. Polri 9. Merosot lagi. Setelah kasus Sambo dia sempat naik tinggi. Tiba-tiba jatuh ini. Gimana, Le, menurut lu lihat membaca soal kepercayaan publik yang mau nggak mau ini pasti salah satu indikatornya yang dibaca publik dari informasi. Iya. Kalau gue ngelihatnya ini kan indeks kepercayaan publik terhadap institusi ya. Memang ada beberapa kejutan gitu ya. Kejutan misalkan DPD bisa nomor 4, terus MPR nomor 5, malah DPR-nya yang di bawah. Gitu. Itu kan kejutan-kejutan. Iya. Nah, nomor 1 TNI menarik memang. TNI itu justru yang muncul kan dalam tanda petik dalam konteks berita itu negatif. Penolakan terhadap RUU TNI, penolakan bukan penolakan tapi serangan terhadap keterlibatan TNI untuk menjaga seluruh kejaksaan. Iya kan? Nah, itu kan menarik sebetulnya. Berita negatif, berita yang tone-nya negatif itu justru dalam indeks kepercayaan publik malah naik. Itu yang pertama. Yang kedua, presiden sama Kejaksaan Agung dalam pemberitaannya banyak. Polisi yang setiap hari, gua pernah menghitung, setiap hari di TV ya, setiap hari di TV itu rata-rata ada 8 sampai 15 berita polisi. Mulai dari nangkep segala macam. Cerita baik polisi itu. Justru indeks kepercayaan publiknya turun kan? Iya. Nah, itu kan menarik kalau buat gua. Iya.
bahasanya yang mendominasi media malah turun. Iya. Nah, gue ngelihat di sini ada pergeseran tuh, dan gue melihat ya pergeseran tuh antara apa yang ditampilkan oleh berita sama yang dirasakan publik di dunia nyata itu berbeda. Ya. Gue melihatnya seperti itu ya. Kalau gue melihat gini, polisi ya, terutama polisi ini kan etalase sebenarnya. Karena dia yang langsung berinteraksi dengan publik. Nah, tetapi banyak hal-hal yang publik itu, terutama polisi lalu lintas, patwal, itu kan di garda terdepan tuh, untuk kepopuleritasannya, rasa aman. Nah, gue melihat di sini soal patwal ya, yang mengawal mobil-mobil mewah lah kalau gue ngelihatnya. Karena pejabat kita kayaknya orang-orangnya tajir semua tuh pejabat ya. Karena mobil yang dikawal itu pasti mobil mewah semua tuh. Yang harganya 1 M-an kali itu. 1 M ke atas. Yang sering mengganggu rasa, membuat kekesalan publik tuh di jalanan. Itu salah satu indikator itu. Menurut gue ya, bisa dia turun itu. Yang kedua, kasus Satgas Preman. Yang publik itu merasa bahwa kenapa sekarang gitu loh. Jadi rasa aman itu muncul itu hanya seketika, dan kita juga masih berpikir apa iya ini preman ini benar-benar akan dihandle-nya dengan seterusnya dan benar-benar membawa rasa aman ke publik gitu loh. Lu percaya nggak? Apa tuh? Nggak, lu percaya pemberantasan preman? Gue nggak percaya, karena ini pengalaman yang lalu-lalu. Setiap pembentukan Satgas itu hanya shock terapi yang dia hanya dalam rentang tertentu ya. Jadi konsistensinya itu loh. Ya. Itu yang sering kali di kita tuh nggak terjadi. Nah, padahal ini kan yang penting itu kan menumbuhkan budaya, menumbuhkan konsistensi. Jadi rasa aman tuh benar-benar terjaga terus gitu loh. Ya, gue ngelihat seperti itu. Jadi yang besar tuh menurut gue itu. Nah, yang menarik lagi tadi yang lu bilang kan, yang nyeleneh itu kan DPD. DPD nomor 4. Saya suka atau tidak, tapi ini asumsi gua. Asumsi. Memang ada misalkan DPD yang ngomong soal pembagian dana hasil desa. Nah, memang ada isunya gitu. Tapi kalau gua ngeliat kenapa ya DPD bisa nomor 4 tuh? Kalau gua ya, ini asumsi gua dan ini personal. Faktor Komeng gitu. Faktor Komeng bisa jadi, karena kalau kita lihat kan apa kiprahnya ini yang seharusnya ya, dana bagi hasil daerah nih kan itu diangkatnya di DPR tuh, bukan DPD itu ya. DPR ya, harusnya kan DPR yang naik tuh, tapi ini DPR tuh malah jeblok nih di 10 ya. Jadi menurut gua nih memang agak sedikit kontroversial juga tuh munculnya DPD di atas, MPR ke atas. Nah, emang kita familiar dengan DPD kan enggak, Familiar. Sangat nggak familiar di publik. Orang tahu DPD Komeng aja. Siapa? Kalau menurut gua ya. Ketuanya juga nggak tahu pasti orang-orangnya. Yang tahu Komeng aja ya. Komeng. Itu kalau gua ngelihat tidak ada di situ, ada faktor personal. Ya. MPR gitu. Ya. MPR tiba-tiba masuk nomor 5. Ya. Kalau lembaga kepresidenan di nomor 2. Presiden kan nggak pernah nomor 1 deh. Iya. Dan yang kedua, memang ini kan presiden memang banyak ini juga kan, banyak isu-isu yang menarik, isu-isu yang besar, dan giat untuk mengatakan perang terhadap korupsi. Yang kedua, mengulik terus strategi ekonomi dan surplus kemarin. APBN. Surplus APBN. Itu luar biasa kan, mengejutkan juga tuh. Lumayan. Meskipun nilainya masih 4,3, ya kecil. Tapi oke. 3 bulan berturut-turut minus. 4T kan? 4,3T. 4,3T. Nah, yang menarik
TNI menurut gue. TNI benar. TNI itu di pemberitaan tuh minim. Iya, tapi TNI ini kan sudah lama nih. Orang mungkin ada ini ya. Selama ini TNI itu surut, Pak. Dia tidak pernah, jarang dibicarakan, jarang dilihat. Nah, di era Prabowo ini memang TNI luar biasa. Dia mulai aktif. Apanya? Di semua, satu MBG, makan gizi gratis. Yang kedua, banyak jenderal-jenderal menduduki posisi-posisi strategis. Itu kan yang diprotes kan? Diprotes, tapi apapun menurut gua mungkin masyarakat tuh udah frustasi tuh. Frustasi dengan... Nah, gua nyorotin itu kata frustrasi. Jadi sesungguhnya menurut gua, oke, misalkan di MBG, terus yang kedua Angkatan Laut nangkep sabu 2 ton. Oke. Tetapi menurut gua, bukan hanya itu, kan misalnya di Bulog, terus BC, Cukai. Bukan, itu kan jabatan kan? Iya, jabatan. Nah, gua ngelihat aktivitas TNI, aktivitas ya, prestasi di aktivitasnya, biasa aja, Bet. Biasa aja ya. Pertanyaan gua. Ada, Le. Nah, gue justru pertanyaan gue, kenapa dia nomor 1? Menurut gue enggak. Ini juga ada kemarin yang besar lagi, Le. Apa tuh? Itu komando apa? Operasi Kobame. Oke, KKB kan? KKB. Yang kita selama ini mendengar itu selalu berguguran TNI, tiba-tiba TNI merubah paradigmanya. Tiba-tiba langsung itu 18 orang tuh, Le. OPM bisa. Nah, gue ngelihat justru, menurut gue ya, kenapa TNI menjadi nomor 1? Bukan karena prestasi, Dan. Bukan gue mau negasikan prestasi, ya prestasinya ada. Tapi menurut gue ini lebih karena kerinduan. Iya, frustasi. Artinya, ada rasa... kalau buat gue, kata frustrasi lu, artinya publik dalam tanda petik ya, mulai bertanya terhadap polisi. Bahasa kasarnya mungkin tidak hanya polisi tuh, Le, kalau gue ngelihat, termasuk sipil, Le. Bukan terhadap itu. Sehingga nih Pak, kan prestasinya. Sehingga orang ngomong, aduh gue kangen sama tentara. Iya. Kenapa? Iya begini bahasanya ya. Dia kecewa terhadap karena dalam konteks diametral, TNI itu kan pasti sama polisi tuh. Apa artinya ketika presiden membawa para pembantunya ke Tidar? Iya, pelatihan. Tuh. Apa artinya ketika Deddy Mulyadi mempercayain pembinaan anak-anak bengal ke militer? Ya, itu artinya adalah memang kayaknya ini udah bingung ini nih di sipil ini nih. Jadi kita lari militer kayaknya nih yang pas nih. Nah, tetapi yang perlu digarisbawahi menurut gua, ketika posisi misalnya BC, TNI dipegang TNI, Bulog dipegang TNI, ini berat bagi mereka nih. Kalau mereka prestasinya jeblok, atau terjadi kasus korupsi. Ini kan orang frustasi karena semua pejabatnya dikit-dikit ini ada mafia migas, ada mafia timah, ada CPO yang semuanya triliunan. Jadi mereka nggak percaya nih, tapi tiba-tiba muncul ini figur-figur dari tentara militer dengan background militer, maka mereka berpikir ini ada harapan baru. Kalau misalnya kita lihat film Star Wars kali ya. Ya artinya kan kalau gua ngelihat munculnya militer dalam konteks ini, kerinduan publik terhadap militer ini lebih karena kecewa, bukan karena prestasi. Iya. Salah satunya itu, salah satu faktor yang menurut. Karena kan kalau di prestasi belum ada prestasinya. Bukan belum ada ya. Tidak biasa aja. Polisi yang setiap hari 15 berita ada di TV gua lihat. Yang gua lihat Metro ya.
15 berita sehari. Iya. Tetapi justru polisi turun. Artinya kalau buat gua, publik kecewa terhadap polisi. Sehingga publik rindu sama tentara. Kan logikanya gitu aja kan, logikanya. Iya. Menurut gua tantangan besar tuh di sini terhadap polisi nih. Iya. Karena kan yang urusan sama sipil kan polisi kan. Iya. Tapi gua sih tetap berpikir gini, kalau polisi masih seperti sekarang, terutama di di etalasenya, di garda terdepannya, di lantas, itu masih mengganggu rasa keadilan, masih merasa masyarakat tuh sebel liatnya. Menurut gua itu polisi nggak akan terlalu ini. Yang kedua, kalau kasus preman-preman ini tidak tuntas, ya, tidak konsisten, atau ketertiban lawan arah di mana-mana, kalau misalnya itu masih terjadi, ya menurut gua malah makin turun tuh. Karena menurut gua apa artinya polisi untuk masyarakat? Intinya adalah kalau misalnya ada polisi, maka masyarakat merasa aman. Nah, itu paling penting. Merasa nyaman. Paling penting itu. Nah, kalau masih membuat hati kesel, ya susah, Le, menurut gue. Gue pernah ngalamin, Dad. Apa tuh? Jadi malam minggu kan gue nganter bini gue lari ini di GBK sini. Pulang, mobil gue mogok karena akinya lah. Gue ngontak bengkel yang 24 jam. Itu udah jam 11 malam. Lu tahu nggak perlakuannya security GBK ini? Apa? Buat gua serius banget. Security-nya GBK tuh jempol gua 4 jempol gua. Beneran gua. Satu, dia kontak gua. Jadi ketika bengkel datang jam 11 kan udah tutup kan GBK. Tampol. Dia cek ke gua mobilnya segala macam. Bengkel masuk ditungguin sampai mobil gua hidup dan pulang dan mereka nggak minta duit. Nah, itu yang hebat ya, luar biasa. Bener, yang nungguin berapa? 2 orang. Kalau ditanya, lu aja pelit nggak ngasih duit. Kagak, mereka nggak minta dan nggak mau. Jadi buat gua, bisa nggak ini diperluas misalnya? Kan mereka juga dilatihnya di Polda pasti. Buat gua, polisi itu harusnya seperti ini. Iya betul. Kebanyakan ditungguin, mereka diantar. Si bengkel datang diantar, ngebetulin aki, ganti aki selama 30 menit ditungguin. Kan ideologi polisi masyarakat sebenarnya. Sehingga sebenarnya polisi itu doktrinnya itu dia harus benar-benar membaur dan selalu dekat dengan masyarakat tuh. Ini kan di otak kita, kalau ditungguin gitu kan bawaannya, minta duit nih. Ini kagak minta dan dikasih nggak mau. Gua ditungguin saat pagi mikir gitu. Mau dikasih nggak mau, dianterin sampai pintu keluar. Kan hanya kalau jam di atas jam 10 kan hanya satu pintu kan. Keren nggak? Keren. Nah maksud gua, bisa nggak ya aparat ini berlaku seperti itu? Bisa nggak sih? Kalau polisi lah ya yang urusan sama sipil, polisi bisa seperti ini di seluruh Indonesia. Nggak usah survei. Pasti nomor 1 itu dia tuh. Nggak usah survei. Maka kan kemudian isu mengapung kan, isu tentang reshuffle. Ada Menkes, ada Kejaksaan, bahkan ada Kapolri, segala macam. Menurut lu reshuffle itu akan ada apa enggak? Kalau reshuffle sih pasti ada ya. Tahun ini nih? Tahun ini gue yakin pasti ada itu. Karena kan Prabowo udah dari wanti-wanti itu untuk performance mereka dan sebagainya. Yang kedua, kalau misalnya prestasinya jeblok banget, kenapa enggak? Itu kan menurut gue sangat Yang jeblok kan Kapolri yang dibawa presiden ya. Polri kan kita lihat misalnya ada survei. Iya. Tapi kan lu bisa lihat misalnya kinerja kemarin kasus Menkes, terus Budi Ari,
Budi Ari yang menurut gue itu sudah keganggu ya kerjanya, dia pasti keganggu tuh karena dengan isu judol, terus sekarang berkembang ke konflik dengan PDIP. Jadi menurut gue sih harus kayaknya ada ya. Meskipun Presiden pernah ngomong ini saatnya kita solid. Iya, iya solid. Itu kan iya, tapi kan tidak ada kaitan antara soliditas dengan prestasi. Kalau solid tetapi tidak berprestasi, jeblok. Nah, gue ngelihat TNI sama Presiden. Tampilnya TNI itu sesungguhnya tidak lepas dari Presiden. Tetapi lucunya, Presiden itu nomor 2. Ya. Menurut gua wajar kalau presiden itu diurut kedua ya. Karena denyut apa yang diinikan sekarang ini yang langsung bersentuhan ke masyarakat itu kan ekonomi ya. TNI. Misalnya penunjukan pejabat dari background TNI. Kan yang muncul yang seperti itu. Jadi menurut gua wajar aja. Tetapi nanti ketika presiden sukses ini menghantam koruptor. Gua malah enggak. Korupsi turun. Yang kedua ekonomi. Nomor 1 ekonomi. Ya, ekonomi misalnya. Ekonomi kita bisa lolos nih dari krisis. Pasti dia nomor 1 tuh. Iya. Gua setuju tuh kalau ekonomi. Iya. Lapangan kerja bagus. Iya. Jadi makan cukup. Karena gue ngeliat misalkan gini, Presiden ya, Presiden. Beras kita, cadangan beras kita, ini tertinggi dalam sejarah sekarang. Tertinggi dan tidak ada import nih. Nggak ada. Ini luar biasa. Menurut gue prestasi tuh. Ya, nah ini kan nggak kaitan juga tuh sama naik daunnya Haji Isam. Oh, gitu. Jadi proyek Merauke itu sudah panen tuh, yang dulu diragukan bahwa tanah Papua itu bisa menghasilkan beras itu tuh. Bukan yang naiknya bukan Menteri Pertanian ya, Haji Isam. Haji Isam. Lah karena itu memang program dia itu di backup oleh Amran, oleh Menteri Pertanian yang notabene sepupunya kan. Gue lihat itu dalam konteks beras Presiden itu prestasi. Iya, iyalah. Kan menjaga 4 juta ton. Kan yang ditargetkan oleh Prabowo itu kan menghentikan impor komoditas. Mulai jagung, kedelai, daging, macam-macam tuh. Tapi yang lain belum, baru beras. Tapi gue lihat so far oke. Terus gue lihat misalkan indikator ekonomi bagus tuh, dolar mulai turun. Dolar turun, nggak merajalela. Dolar udah turun terus, kemudian surplus APBN surplus. Gua oke, prestasi lah itu buat gua presiden. Ya sudah, kita lihat nanti ya guys. Tinggal itu apa tuh? Gua seperti yang lu bilang, bagaimana kita merasa aman dan nyaman jalan-jalan. Itu dia, itulah polisi, tugasnya polisi itu, tugas berat itu. Padahal kan basis yang kebijakan Kapolri Listio Sigit ini kan yang paling menonjol menurut gue ya. Itu kan soal presisi. Iya. Yang kedua teknologi. Gimana pengaturan pengawasan itu melalui CCTV. Yakin tuh CCTV. Menurut gua harus kalau misalnya itu ditekuni terus tuh CCTV di jalan raya emang masih fungsi, dan lu yakin nggak 100% semuanya? Gua yakin masih fungsi. Kalau fungsi tetapi intinya adalah konsistensi penilangan melalui ILT. Elektronik. Kalau itu konsisten di sana menurut gua sangat efektif tuh. Siapa yang mau tiap melanggar mintain duit 500.000? Tapi kan sekarang udah enggak. Apa? Emang masih ada? Masih. Oh masih? Masih, tapi kan sporadis. Artinya tidak kayak dulu lah ya. Kalau dulu kan polisi bekerja kan. Ya, intinya adalah kalau itu tetap berlaku, benar-benar yang melanggar kena kamera dan langsung dikasih surat cinta,
Menurut gue sih itu efektif tuh. Kayak misalnya ini daerah nih lawan arah melulu motor, kasih aja CCTV, langsung itu arahnya tilang. Lu tiap melanggar arah kena 500.000, nangis juga kan, mikir juga. Tapi kan orang Indonesia gitu tuh. Gue ngalamin ketika naik ojek gitu, para pengemudi ojek online itu takut. Pasti dong. Takut. Karena dia udah nggak bisa ngomong. Kalau sama polisi bisa ngobrol, dia nggak bisa ngobrol sama. Ini nggak ada ngobrol, nggak bisa lagi lo minta kebijaksanaan. 86, 100.000 nggak bisa, 500 kan nyakitin tuh. Nyakitin 500.000. Iya, saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?